Bentar. Belum kerekam. Sudah dekat. Ya, oke. Ya, udah bisa. Boleh. Oh, udah. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu analisis hazard untuk produksi sodium asetat. Dengan anggotanya saya sendiri, Nasya Salsabila Sutomo, dan rekan saya, Rama Sorvino, Salwa Nabila Wirawan, Tamara Eka Lestari, Nadia Hanatul Khoir, dan juga Vinorian Sianturi. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya kepada rekan saya. Kami persilakan. Baik, selanjutnya ada klasifikasi yang digunakan dalam melakukan analisis hazard. Yang pertama itu ada severity, di mana ada beberapa level. Angka 1 ini menggambarkan minor, di mana kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia. Kemudian angka 2 menggambarkan level moderate atau gangguan kecil, sehingga menyebabkan produk of specification dalam jumlah kecil dan kerugian kurang dari 1% dari kapasitas produksi, serta tanpa adanya cedera. Kemudian angka nomor 3 menggambarkan level serius, di mana gangguan operasi lokal dan penghentian sementara, yaitu kurang dari 24 jam dan berpotensi cedera ringan. Kemudian untuk kerugian yang diberikan sebesar 1-5% dari kapasitas produksi. Kemudian angka 4 termasuk pada level major, di mana shutdown unit lebih dari 24 jam dan kerusakan peralatan yang signifikan, sehingga menimbulkan cedera yang memerlukan perawatan medis, serta adanya dampak regulasi. Kemudian level terakhir yaitu digambarkan dengan nomor 5, level katastrofik, di mana mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah, bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya. Kemudian ada aspek likelihood, di mana angka 1 di sini memberikan level rare, yang artinya terjadi kurang dari 1 kali dalam 5 tahun beroperasi. Kemudian angka 2 dengan level unlikely, yang terjadi sekitar 1 kali per tahun. Lalu angka 3 masuk ke dalam level possible, yang artinya terjadi sekitar 1 kali dalam 1 bulan. Dan angka 4 masuk ke dalam level terjadi sekitar 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian ada level tertinggi yaitu angka 5, frekuen, yang terjadi hampir setiap hari atau kurang dari 200 kali per tahunnya. Kemudian untuk klasifikasi guide word-nya ada no yang artinya tidak ada, more lebih, less artinya kurang, reverse artinya terbalik, kemudian as well as yaitu tambahan, dan other than berbeda dari. Kemudian ada beberapa contoh dari parameter prosesnya, yaitu ada flow, pressure, temperature, mixing, stirring, transfer, level, viscosity, dan reaction. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini mekanisme Maastricht yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko suatu potensi bahaya. Penilaian risiko ini itu didasarkan pada 2 parameter, yaitu likelihood atau kemungkinan terjadinya kejadian dengan skala 1-5, dan severity atau tingkat keparahan dampak dengan skala 1-5. Nilai risiko ini itu diperoleh dari perkalian likelihood dan severity. Hasilnya itu kemudian dikategorikan menjadi 3 tingkat risiko. Yang pertama itu ada low risk dengan nilai 1-8, lalu ada medium risk dengan nilai 9-12, dan high risk itu dengan nilai 15-25. Untuk low risk ini itu aktivitasnya itu dapat dilanjutkan dengan evaluasi berkala,
Lalu untuk medium risk ini tuh perlu penambahan kontrol dan monitoring rutin, sedangkan untuk high risk ini itu aktivitasnya harus dihentikan sampai resikonya itu berhasil diturunkan ke level yang lebih aman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada node. Node itu titik kajian di mana terdapatnya sumber bahaya. Node 1 di sini ada jalur dari acid tank menuju reaktor inlet. Node 2 ada jalur dari NaOH tank menuju reaktor inlet. Node 3 ada CSTR termasuk sistem jaket cooling. Node 4 ada jalur dari reaktor outlet menuju hold tank. Node 5 ada unit filter atau penyaringan. Kemudian node 6 ada product storage. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu BFD-nya, blood flow diagram. Di sini terdapat 2 tank yang berisikan NaOH 25% dan asam asetat 30%. Di sini NaOH dan asam asetatnya akan dialirkan ke reaktor CSTR, yang dimana NaOH dan asam asetat ini akan bereaksi menghasilkan natrium asetat. Untuk reaksinya sendiri, reaksi yang berlangsung adalah eksoterm atau melepaskan panas sehingga dibutuhkan jaket pendingin pada reaktor CSTR ini. Kemudian natrium asetat yang sudah dihasilkan akan dialirkan ke hold tank. Pada hold tank ini natrium asetat akan dibiarkan hingga kondisi dan alirannya stabil. Setelah lebih stabil, natrium asetat akan dialirkan ke filter untuk menyaring sisa-sisa partikel padat atau kotoran. Setelah difilter, natrium asetat akan dialirkan ke storage tank sebelum digunakan atau dikirim. Next. Next. Baik, di sini untuk sekarang masuk ke Hazop worksheet. Yang pertama ada node 1. Pada node 1 ini akan menjelaskan tank asam atau tank asam asetat. Untuk stepnya itu tangki penyimpanan asam asetat feed system. Desain intentionnya itu untuk menyimpan larutan asam asetat 25% dalam tangki dan mengalirkannya secara terus-menerus dalam laju aliran terkontrol ke reaktor CSTR. Status awalnya itu tangki asam asetat beroperasi normal pada tingkat desain. Pompa berjalan pada laju aliran titik setel, suhu lingkungan, dan tidak ada alarm aktif. Di sini untuk parameter-parameter itu yang pertama ada feed flow. Pada feed flow ini terdapat 3 guide word, yaitu no, more, dan less. Untuk guide word no, itu deviasinya tidak ada aliran asam asetat. Untuk possible cause-nya, pompa umpan asam rusak atau trip, valve feed tertutup atau macet, tangki asam kosong, pipa tersumbat akibat fouling atau kristalisasi, dan kegagalan suplai listrik ke pompa. Kemudian untuk konsekuensinya, tidak ada asam yang masuk ke reaktor, sehingga reaksi netralisasi tidak berlangsung sempurna. pH reaktor menjadi terlalu basah akibat kelebihan NaOH, produk off-spec, potensi kerusakan material pada reaktor karena kondisi pH ekstrim, serta pemborosan bahan baku NaOH. Untuk safeguard-nya, flow indicator pada
level indikator pada tangki asam, alarm low flow atau no flow, interlock level rendah, tangki asam untuk menghentikan pompa, SOP startup dan shutdown. Untuk list rankingnya, untuk Likelihood-nya itu 3, untuk severity-nya 2, sehingga risk-nya itu 6. Untuk rekomendasinya, yang pertama ada pasang flow meter dengan alarm low atau no flow pada jalur umpan asam asetat. Kemudian pasang interlock pompa level tangki untuk mencegah pompa berjalan saat tangki kosong. Kemudian untuk guideward more, deviasinya itu overfeed aliran asam asetat. Possible cause-nya itu control valve gagal menutup sehingga setting flow controller pompa beroperasi pada kecepatan yang terlalu tinggi, kegagalan feedback dari flow meter. Konsekuensinya itu aliran asam melebihi kapasitas desain, menyebabkan reaksi eksoterm terlebih dalam reaktor, peningkatan temperatur reaktor, beban pendinginan meningkat, risiko overheating dan tekanan terlalu tinggi pada reaktor, serta potensi pelepasan uap atau kegagalan mekanik. Untuk safeguard-nya, flow controller dengan alarm high flow, temperatur indikator dan alarm pada reaktor, cooling jacket dengan sistem sirkulasi air, pressure indikator pada reaktor. Untuk list rankingnya itu 2, LK2, S3, untuk listnya itu sehingga risknya itu 6. Untuk rekomendasinya, yang pertama pasang alarm high flow pada pipa umpan asam asetat. Kemudian batasi bukan maksimum control valve atau kecepatan pompa. Next. Selanjutnya untuk guide wordless, untuk deviasinya itu kurangnya aliran asam asetat. Possible cause-nya itu pompa bekerja di bawah kapasitas desain, valve tidak terbuka penuh, fouling atau penyumbatan parsial pada pipa, level tangki asam rendah, viskositas larutan meningkat. Konsekuensinya, reaksi netralisasi tidak seimbang sehingga pH reaktor meningkat, suhu tidak memenuhi spesifikasi, efisiensi proses menurun, dan potensi fluktuasi temperatur akibat reaksi tidak stabil. Untuk safeguard-nya, flow meter dengan alarm low flow, level sensor pada tangki asam, monitoring pH reaktor secara kontinu, SOP pengaturan laju alir umpan. Untuk list rankingnya, untuk likelihood-nya 3, severity-nya 2, dan risk-nya 6. Sehingga risk-nya 6. Recommendation-nya itu yang pertama memasang alarm low flow pada jalur umpan asam asetat. Yang kedua ada lakukan inspeksi dan pembersihan berkala pada pipa dan valve. Kemudian selanjutnya ada parameter konsentrasi. Pada konsentrasi ini ada 2 guideword, yaitu more dan less. Untuk more sendiri, deviasinya itu konsentrasi asam asetat lebih tinggi dari 30%. Possible cause-nya itu kesalahan supply dari vendor, kesalahan pengecekan saat preparation, penguapan air di tangki penyimpanan, jika tangki tidak tertutup rapat atau terpapar panas, dan kesalahan mixing. Konsekuensinya, laju reaksi netralisasi meningkat, pelepasan panas reaksi lebih besar daripada desain, temperatur reaktor naik, beban sistem pendingin meningkat, risiko overheating, dan kondisi operasi tidak stabil. Safeguard-nya itu COA dari vendor, pengecekan konsentrasi saat penerimaan bahan baku, temperatur indikator dan alarm pada reaktor, dan sistem cooling jacket. Untuk list rankingnya, untuk likelihood-nya itu 2, severity-nya 3, sehingga risk-nya 6. Untuk rekomendasinya, verifikasi COA dan melakukan pengecekan densitas saat penerimaan bahan baku. Kemudian gunakan tangki tertutup untuk mencegah penguapan air. Selanjutnya untuk guide wordless, deviasinya itu konsentrasi asam kurang dari 30%. Possible cause-nya itu kesalahan supply dari vendor, pengecekan berlebihan saat preparation, kontaminasi air, dan kesalahan prosedur mixing. Konsekuensinya, reaksi netralisasi tidak sempurna, pH reaktor meningkat, produk off spec, konsumsi bahan baku meningkat, efisiensi proses menurun. Untuk safeguard-nya itu COA dari vendor, kemudian pengecekan konsentrasi saat penerimaan bahan baku, SOP preparation, dan pengenceran.
serta monitoring pH reaktor. Untuk list rankingnya, Likert-nya 2, severity-nya 2, garisnya 6. Oh ini di sini tuh typo, untuk severity-nya itu untuk Likert-nya itu 3 dan severity-nya itu 2 dan risknya itu jadi 6. Kemudian rekomendasinya itu di sini yang pertama melakukan sampling dan analisis konsentrasi sebelum dialurkan ke reaktor. Kemudian memastikan tangki tertutup rapat untuk mencegah masuknya air. Next. Kemudian ada indikator pressure. Di sini untuk levelnya kedua yaitu more dan less. Untuk more-nya sendiri, deviasinya itu tekanan jalur asam lebih tinggi dari desain. Possible cause-nya itu valve down system tertutup atau tersumbat sebagian, falling atau plugging pada pipa, kegagalan control valve, pompa bekerja pada head terlalu tinggi, kesalahan operasi saat startup. Kemudian konsekuensinya itu resiko kebocoran atau pencahayaan pipa dan fitting, pelepasan asam asetat ke lingkungan, potensi paparan bahan kimia terhadap operator, dan gangguan kontinuitas operasi. Untuk safeguard-nya pressure indicator pada discharge pompa, pressure relief device atau PRF, atau Raptor disc, desain pipa sesuai pressure rating, inspeksi rutin pipa dan valve. Rankingnya itu Likert-nya 2, severity-nya 3, risknya 6. Rekomendasinya pertama, pasang pressure indicator dengan alarm tekanan tinggi, lakukan pengecekan rutin terhadap kemungkinan blockage pada pipa. Kemudian untuk guideward less, deviasinya tekanan jalur asam lebih rendah dari kondisi normal. Possible cause-nya pompa umpan melemah atau kavitasi, kebocoran pipa atau flange, level tangki asam rendah, sumbatan parsial di sisi section udara masuk ke sistem. Kemudian konsekuensinya aliran asam menjadi tidak stabil atau berkurang, gangguan suplai ke reaktor, reaksi neutralisasi tidak konsisten, dan kualitas produk menurun. Untuk safeguard-nya, pressure indicator pada suction dan discharge pompa, low indicator pada feed line, level indicator pada tangki asam, dan SOP operasi pompa. Untuk listriknya, Likert-nya 3, risknya 2, severity-nya 2, sehingga risknya itu 6. Untuk rekomendasi, yang pertama memasang pressure indicator untuk memantau, kemudian periksa kondisi pompa dan potensi kebocoran tersebut dipaham. Kemudian ada parameter temperatur. Untuk temperatur sendiri itu guideward-nya ada more dan less juga. Di sini deviasi untuk more-nya itu temperatur umpan asam lebih tinggi dari kondisi operasi normal. Untuk possible cause-nya itu paparan panas dari lingkungan, kegagalan sistem pendingin pada tangki, kemudian penyimpanan baku di area tinggi, serta waktu kontrol penyimpanan yang lama tanpa kontrol temperatur. Untuk konsekuensinya, temperatur awal reaksi di reaktor meningkat, laju reaksi neutralisasi bertambah, pelepasan panas reaksi lebih besar, bahan sistem pendinginan meningkat, risiko overheating pada reaktor. Kemudian untuk safeguard-nya, temperatur indikator pada tangki dan jalur umpan, temperatur alarm pada reaktor, cooling jacket pada reaktor, dan prosedur penyimpanan bahan baku. Untuk list ranking-nya yang pertama, untuk Likert-nya itu 2, severity-nya 3, sehingga risknya 6. Untuk rekomendasinya yang pertama, memasang temperatur indikator pada jalur umpan asam asetat, kemudian lindungi pipa dan tangki dari paparan panas langsung menggunakan insulasi atau shading. Kemudian untuk guideward less, deviasinya itu temperatur asam lebih rendah dari kondisi operasi normal. Possible cause-nya itu suhu lingkungan rendah, penyimpanan di area dingin, tidak adanya kontrol temperatur pada tangki, dan fluktuasi suhu harian. Konsekuensinya, laju reaksi menurun,
reaksi neutralisasi berjalan lebih lambat, kestabilan operasi reaktor terganggu, potensi fluktuasi kualitas produk. Untuk safeguardnya, temperatur indikator pada tangki atau feed line, monitoring pH dan temperatur reaktor, serta SOP operasi. Untuk risk rankingnya, Likelihood-nya 3, severity-nya 2, dan risk-nya 6. Untuk rekomendasinya, yang pertama itu menetapkan batas temperatur minimum pada operasi umpan, kemudian melakukan monitoring temperatur secara berkala. Next. Kemudian untuk komposisi itu ada untuk guideword-nya itu hanya other than. Deviasinya itu komposisi asam asetat tidak sesuai spesifikasi, terkontaminasi atau mengandung impurity. Untuk possible cause-nya itu asam asetat terkontaminasi, tangki penyimpanan tidak bersih sebelum pengisian, kontaminasi air atau bahan kimia lain akibat kebocoran atau kesalahan handling, koneksi saat transfer, dan degradasi bahan selama penyimpanan. Konsekuensinya, perubahan sifat fisik dan sifat kimia umpan, reaksi neutralisasi menjadi tidak terkendali atau tidak sempurna, kualitas produk menurun atau spek, potensi fouling atau korosi pada pipa dan reaktor, serta gangguan kontinuitas operasi. Untuk safeguard-nya, COA dari vendor saat penerimaan bahan baku, prosedur sampling dan analisis kualitas sebelum transfer, SOP pembersihan pengisian, identifikasi dan labeling jalur serta tangki bahan kimia. Untuk risk rankingnya, likelihood-nya 2, severity-nya 2, sehingga risk-nya 4. Untuk rekomendasinya, verifikasi COA dan melakukan inspeksi visual bahan baku. Kemudian terapkan prosedur pembersihan tangki sebelum pengisian ulang. Baik, untuk risk matriknya itu di Noda Site itu hanya ada 4 yang menandakan bahwa terjadinya deviasi dan dampak relatifnya kecil serta masih dapat dikendalikan. Dengan adanya safeguard yang telah diterapkan, resiko ini dinilai masih dapat diterima sehingga proses dapat dijalankan dengan pengawasan rutin. Baik, di sini ada NaOH tank atau reaktor inlet. Nodenya itu NaOH tank, lalu stepnya itu tangki penyimpanan NaOH dan feed system. Desain intentionnya itu menyimpan larutan NaOH 25% berat dalam tangki dan mengalirkannya secara terus-menerus dengan laju aliran terkontrolnya itu ke reaktor CSTR. Inisial statusnya itu tangki NaOH beroperasi normal pada tingkat desain, pompa berjalan pada laju aliran set point, dan suhunya itu dalam suhu lingkungan. Baik, lanjut ke parameter yang pertama itu ada feed flow atau tidak ada aliran di NaOH. Kemungkinan penyebabnya itu adanya pompa mati, valve tertutup, atau tangki NaOH-nya itu kosong. NaOH ke reaktor, dan overheat jika tidak ada flow. Lalu safeguard-nya itu alarm atau no flow pada line NaOH dan interlock pompa dengan level tangki. Lalu ada likelihood-nya itu 3, severity-nya itu 2, risk ranking-nya itu 6. Rekomendasinya itu pasang flow meter dengan alarm flow atau no flow. Lalu yang kedua itu ada pasang interlock pompa level tangki atau auto shutdown jika tangkinya itu hampir kosong.
Yang kedua itu ada feed flow more atau overfeed aliran NaOH. Kemungkinan penyebabnya itu yang pertama itu ada control valve gagal terbuka penuh, kedua itu ada pompa bekerja dengan kecepatan terlalu tinggi. Lalu lanjut ke konsekuensinya ada flow rate NaOH melebihi kapasitas, tekanan di discharge pompa meningkat, flow meter dan control valve-nya itu bekerja di luar range optimal. Safeguard-nya itu flow controller dengan peak flow alarm dan pressure indicator di discharge pompa. Likelihood-nya itu 2, severity-nya itu 2, risk ranking-nya itu 4. Rekomendasi yang pertama itu pasang alarm peak flow pada line NaOH, lalu yang kedua itu kalibrasi flow meter dan control valve secara berkala. Yang ketiga itu ada feed flow less atau kurangnya aliran NaOH. Kemungkinan penyebabnya itu valve tidak terbuka penuh, adanya fouling di pipa, level tangki NaOH-nya itu rendah. Lalu ada konsekuensinya yaitu flow rate NaOH di bawah set point, NaOH ke reaktor tidak mencukupi, pompa bisa cavitation jika suction pressure-nya itu terlalu rendah. Safeguard-nya itu flow meter dengan low flow alarm serta level sensor tangki dengan alarmnya itu low level. Likelihood-nya itu 3, severity-nya itu 2, risk ranking-nya itu 6. Lalu rekomendasinya itu yang pertama ada pasang alarm low flow dan cleaning filter berkala. Lalu yang kedua itu ada pastikan level tangki NaOH itu selalu di atas minimum. Next. Selanjutnya di sini ya yang keempat ada konsentrasi. Konsentrasi NaOH lebih tinggi dari 25% berat. Kemungkinan penyebabnya itu kesalahan suplai dari vendor, penguapan air di tangki NaOH jika tangki tidak tertutup. Lalu konsekuensinya itu ada density dan viskositas NaOH-nya itu terlalu tinggi, risiko kristalisasi di line terutama jika suhunya itu turun. Lalu korosinya itu lebih agresif jika material line dan fading. Safeguard-nya itu COA saat penerimaan serta pengecekan densitas atau konduktivitas NaOH. Likelihood-nya itu 2, severity-nya itu 3, risk ranking-nya itu 6. Yang pertama itu untuk rekomendasi ada lakukan density check saat penerimaan NaOH. Yang kedua itu simpan NaOH di tangki tertutup jauh dari sumber panas. Yang ketiga itu memastikan material itu tahan terhadap NaOH, konsentrasinya itu tinggi. Yang kelima itu ada konsentrasi NaOH lebih rendah dari 25%. Penyebabnya itu ada kesalahan suplai dari vendor, kontaminasi air dari line washing. Lalu konsekuensinya itu density dan viskositas NaOH itu rendah di volumetriknya ini, maka masa pengiriman NaOH itu berkurang tanpa terdeteksi di flow reading. Lalu ada safeguard-nya, COA dari vendor, density dan conductivity check saat penerimaan NaOH. Likelihood-nya itu 2, severity-nya itu 2, risk ranking-nya itu 4. Rekomendasinya itu yang pertama ada lakukan sampling analisis konsentrasi tangki NaOH tidak terkontaminasi air. Yang keenam temperatur NaOH feed itu lebih tinggi. Penyebabnya itu tangki NaOH itu terkena sinar matahari langsung dengan pemanas. Konsekuensinya itu pada suhu tinggi korosi pada material karbon steel itu meningkat, lalu risiko ekspansi fluida dalam sistem tertutupnya itu memicu kenaikan tekanan mendadak. Safeguard-nya itu temperatur sensor pada tangki dan feed line dan sistem insulasi. Likelihood-nya itu 2, severity-nya itu 2, risk ranking-nya itu 4. Rekomendasi yang pertama itu pasang insulasi tangki dan hindari routing dekat sumber panas. Lalu yang kedua itu pasang temperatur indikator dengan alarm high. Yang ketujuh itu temperatur NaOH feed itu lebih rendah. Penyebabnya itu yang pertama ada cuaca dingin dan tangki NaOH itu tidak memiliki alat pemanas. Yang kedua itu NaOH
baru diterima dalam kondisi dingin. Yang ketiga itu ada pelepasan panas ke lingkungan karena pipa tidak terisolasi sepanjang line. Konsekuensinya itu risiko kristalisasi pada suhu rendah, hambatan aliran pada pipa dan filter, tegangan mekanis pada pompa dan katup. Safeguard-nya itu temperatur sensor dengan alarm low temperatur dan isolasi atau pemanas jalur pipa. Likelihood-nya itu 2, severity-nya itu 3, distrength-nya itu 6. Untuk rekomendasinya itu yang pertama ada melakukan pemanasan pada jalur NaOH di area bersuhu rendah. Yang kedua itu pasang alarm low temperatur di feed line. Boleh next. Selanjutnya yang ke-8 ini ada pressure. Tekanan pada NaOH terlalu tinggi. Untuk penyebabnya itu valve di downstream tertutup saat pompa atau blokade atau pompa terlalu tinggi, kegagalan pressure relief valve atau set point terlalu tinggi. Konsekuensinya itu risiko kebocoran pada piping, flange atau mechanical seal pompa karena overpressure, kerusakan pada pompa karena beroperasi dengan discharge tertutup. Lalu ada safeguards-nya itu pressure indicator dengan alarm high pressure serta pressure safety valve atau PSP pada discharge pompa. Likelihood-nya itu 2, severity-nya itu 4, distrength-nya itu 8. Rekomendasi yang pertama itu pasang PSP di discharge pompa sesuai MAWP. Lalu yang kedua itu pasang pressure alarm dengan interlock shutdown pompa. Yang ke-9 itu ada pressure atau pada NaOH itu terlalu rendah. Untuk kemungkinan penyebabnya itu ada pompa tidak bekerja optimal, level tangki NaOH itu terlalu rendah, sehingga PSH-nya itu yang tersedia berkurang, kebocoran di suction line atau discharge line. Konsekuensinya itu flow rate NaOH berkurang atau tidak mencapai set point, pompa mengalami salvage yang merusak impeller dan mechanical seal. Safeguard-nya itu pressure indicator dengan low pressure, alarm serta monitoring section pompa. Untuk likelihood-nya itu 3, severity-nya itu 2, itu pasang pressure indicator dengan alarm. Yang kedua itu pelaksanaan pemeliharaan berkala pompa. Untuk yang terakhir itu ada composition atau other tank. Untuk deviasi itu kontaminasi di NaOH. Untuk kemungkinan penyebabnya itu NaOH dari vendor sudah terkontaminasi, tangki penyimpanan tidak bersih sebelum diisi. NaOH bereaksi dengan CO2 dari udara membentuk Na2CO3 jika tangki tidak tertutup rapat. Untuk konsekuensinya itu perubahan sifat fisika jika terkontaminasi adalah solid atau partikulat bisa menyebabkan blok pada pooling di pompa. Lalu safeguard-nya itu COA, analisis kualitas saat receiving dan prosedur pembersihan tangki sebelum pengisian. Untuk likelihood-nya itu 2, severity-nya itu 2, distrength-nya itu 4. Rekomendasi yang pertama itu quality check, NaOH saat penerimaan COA dan density check. Yang kedua itu gunakan nitrogen blanket untuk tangki untuk cegah absorpsi CO2. Boleh next. Baik, untuk tangki NaOH ini skala risk rank-nya itu berada di 4, 6, sampai 8. Maka tingkat resikonya itu rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita lanjut ke CSTR atau reaktor berpengaduk dengan sistem jaket cooling. Jadi di sini CSTR itu untuk memastikan reaktor itu dalam keadaan steady state.
dengan melakukan netralisasi asam asetat dan NaOH dalam CSTR dengan kontrol temperatur, pressure, dan lain-lainnya. Untuk parameter yang pertama dan kedua itu ada feed flow atau laju feed-nya itu, baik untuk asam asetat maupun NaOH, dengan void word-nya sama-sama 0, yang artinya tidak ada aliran masuk dari masing-masing bahan. Untuk asam asetat sendiri, penyebab yang bisa kemungkinannya itu yaitu pompa bermasalah, valve-nya tertutup, atau bisa jadi karena kehilangan power. Begitu juga dengan yang NaOH. Untuk untuk akibatnya itu untuk asam asetat itu, jadi hanya akan ada NaOH terus yang masuk kan, karena aliran asam asetatnya tidak ada. Kalau NaOH terus masuk itu menyebabkan reaksi eksotermis atau pelepasan panas yang tinggi. Jadi suhu itu jadi melonjak gitu, yang berpotensi menjadi thermal excursion. Selain itu, produk juga bisa jadi ospek itu, tidak sesuai dengan spesifikasi. Untuk feed flow NaOH, yang artinya tidak ada aliran NaOH yang masuk, berarti hanya ada asam asetat yang masuk, yang bisa menyebabkan pH turun, dan juga produk menjadi off-spec, sama seperti yang sebelumnya. Oh ya, dan juga menyebabkan masalah korosi. Untuk safeguard yang ada itu sama-sama alarm yang berbunyi jika indikator menyatakan alirannya itu turun, dan juga pH monitoring. Untuk yang asam asetat, likelihood-nya itu dalam matriks 3, untuk severity-nya 2, dan juga risk-nya itu 6. Sedangkan untuk NaOH itu likelihood-nya 3, severity-nya 3, risk-nya 9. Untuk rekomendasi pada feed flow asam asetat yang tidak masuk, bisa menggunakan valve jenis file open, yang artinya bila terjadi kegagalan aliran masuk karena hilangnya daya, valve-nya itu masih bisa terbuka. Untuk yang feed flow NaOH yang tidak masuk, rekomendasinya yaitu menggunakan valve jenis file open juga, sama seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya masih di parameter ketiga itu masih laju alir umpan, tapi gue turunnya sekarang jika alirannya itu berlebihan. Bisa terjadi karena adanya kegagalan pada si kontrol valve-nya itu untuk mengatur aliran feed yang masuk. Jadi kontrol valve-nya ini bisa jadi terbuka terus, sehingga laju alirnya itu terus-menerus. Terus juga bisa jadi karena pompanya ini bekerja terlalu keras atau overspeed. Nah, akibatnya itu suhu reaktor itu menjadi di atas dari suhu yang semestinya. Terus laju reaksinya juga jadi lebih lambat dari yang semestinya, yang menyebabkan si mixing ini, percampuran antara dua bahan ini tidak sempurna dan mengakibatkan kenaikan suhu dengan cepat. Untuk safeguard-nya yang pastinya punya flow controller dan juga pH monitoring. Untuk likelihood-nya itu 3, severity-nya 3, risk-nya 9. Ini masih dalam 9 itu medium lah. Untuk rekomendasinya, jika terjadi hal ini, kita bisa menggunakan interlock stop valve untuk mencegah overheating dan ketidakseimbangan. Interlock stop valve itu kayak valve yang bisa mengunci sendiri gitu. Lalu yang kedua itu adalah memasang alarm pada reaktor di mana alarm itu aktif pada suhu tinggi sehingga dapat terdeteksi lebih cepat. Selanjutnya itu ada masih laju alir pada masing-masing bahan, tapi ini ketika laju alirannya ini kurang. Untuk penyebabnya bisa terjadi karena penyumbatan pada pipa, kegagalan dari tangki feed, sehingga aliran itu jadi melambat. Dan juga satu lagi karena pompanya juga bisa jadi rusak. Lalu akibatnya ini karena terjadi reaksi yang tidak sempurna. Atau produk juga bisa jadi off-spec dan juga kenaikan temperatur. Yang pasti punya safeguard-nya flow indicator untuk memantau dari laju alirnya ini. Untuk ininya, likelihood-nya 3, severity-nya 3,
dan juga risknya ini 9, masih di tahap medium. Untuk rekomendasinya kita bisa memasang penyaring agar tidak berpotensi adanya penyumbatan pada pipa. Terus yang kedua bisa memasang flow meter yang mengukur laju alir jika terjadi offset point. Lalu selanjutnya ada parameter temperatur. More itu artinya temperatur dari set point. Bisa terjadi karena pompa cooling waternya gagal, valve tertutup, suplai airnya terganggu. Selain itu karena pengadukannya juga gagal. Jadi si stirrernya itu tidak berfungsi. Akibatnya pada reaktor ini reaksi pendinginan suhu itu akan naik. Nah, pengadukan yang gagal menyebabkan distribusi panas yang jadi tidak merata. Kenaikan tekanan juga dapat terjadi karena pembentukan yang pastinya punya safeguard temperature controller, high temperature alarm, pressure safety, pressure sebagai pelindungan terhadap overpressure. Dengan likelihood-nya 3, severity-nya 4, dengan risk-nya 12, masih di tahap medium. Untuk safety fit, untuk NaOH dan asap asetat. Yang kedua, menyediakan backup cooling pump, pengecekan rutin pada jaket. Backup cooling pump ini kayak backup sediaan fit si cooling waternya itu. Lalu untuk yang temperaturnya di bawah yang seharusnya itu bisa terjadi karena cooling water yang masuk itu berlebihan. Lalu kegagalan pada si valve-nya ini. Lalu akibatnya ketika temperaturnya rendah itu pada CSTR, yang artinya suhunya juga pasti semakin rendah. Maka ketika suhunya rendah, semakin lambat juga reaksinya. pH dan konsentrasinya bisa tidak sesuai atau menyebabkan produk menjadi off spec. Safeguard-nya kita yang pasti ada temperature controller. Itu sudah pasti. Untuk likelihood-nya 2, severity-nya 2, risk-nya 4, masih di tahap rendah. Rekomendasinya yaitu perlu adanya low alarm temperatur tambahan. Jadi tidak mengandalkan alarm yang itu aja. Oke, selanjutnya ada parameter agitasi yang dengan yang artinya ketika terjadi kegagalan pengadukan. Jadi stirrernya ini tidak berfungsi. Penyebabnya bisa terjadi karena si stirrernya ini tidak mempunyai daya atau power. Bisa juga karena impellernya lepas, terus kerusakan pada motor pengaduk yang di atas. Terus akibatnya pencampuran sudah pasti tidak bereaksi. Dan juga laju reaksi jadi melambat gitu. Safeguard-nya bisa agitator speed monitoring, jadi untuk memantau kecepatan dari agitatornya. Severity-nya 4, risk-nya 12, masih di medium. Untuk rekomendasinya, memasang sensor yang secara otomatis menghentikan aliran feed ketika stirrer berhenti bekerja. Nah, artinya ketika si agitasinya berhenti bekerja, si feed-nya ini tidak boleh masuk karena untuk meminimalisir adanya kerugian gitu. Yang kedua itu memasang valve system fail close ketika power ke sistem hilang untuk mencegah reaktan terus masuk. Yang terakhir itu parameter cooling flow dengan watchword-nya 0, yang artinya tidak ada aliran cooling water ke jaket reaktor. Penyebabnya bisa terjadi karena pompa cooling water itu rusak atau valve-nya dari feed cooling water-nya ini tidak terbuka. Akibatnya panas reaksi itu tidak bisa dibuang tanpa cooling water yang menyebabkan temperatur bisa naik dengan cepat. Lalu laju reaksinya juga jadi makin cepat gitu. Untuk safeguard-nya sudah pasti ada flow indicator dan juga temperatur alarm.
likelihood-nya 3, severity-nya 3, risk-nya 9. Untuk rekomendasinya, menyediakan backup cooling pump atau emergency cooling source, sama seperti tadi yang sebelumnya, menyediakan backup cooling pump. Nah, jadi untuk CSTR ini keseluruhannya, untuk risk matrix-nya itu di antara kisaran 6, 4, 9, dan 12. Untuk 6, 4 itu dengan resikonya masih rendah, tapi untuk 9 sampai 12 itu resikonya medium. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke node keempat, mana dari reaktor outlet menuju ke hold tank atau tangki penampung, mana produk gas ini itu berupa natrium asetat yang dialirkan menuju ke tangki penampung. Mana lalu untuk inisial statusnya itu aliran normal, tekanan diferensial normal, temperatur normal dengan reaksi yang terjadi eksotermik dan tidak ada kebocoran. Untuk hazardnya itu saya mau ada 3 parameter yang ada flow, composition, dan temperature. Lalu untuk pertama itu untuk product flow, yaitu natrium asetat, wet word-nya ada no dan no flow. Untuk yang no dulu, deviation itu tidak ada aliran produk yang keluar. Kemungkinan yang terjadi yaitu penyumbatan pipa akibat kristalisasi natrium asetat, pompa transfer yang rusak, dan katup tertutup secara tidak sengaja. Konsekuensinya yaitu CSTR akan terjadi overflow, tekanan di pipa meningkat, dan produksi terhenti. Safeguard yang digunakan yaitu level alarm high atau LAH di CSTR dan indikator tekanan pada pompa. Untuk risk rankingnya, likelihood-nya itu 2, severity-nya 4, dan risk-nya itu risk-nya berjumlah 8. Untuk rekomendasinya yaitu dengan memasang heat tracing atau isolasi jika suhu lingkungan rendah untuk mencegah kristalisasi. Selanjutnya untuk product flow yang wet word-nya more flow, di mana deviation-nya itu overflow product. Kemungkinan yang terjadi itu adanya kegagalan control valve yang mengatur aliran keluar produk sehingga terbuka terus-menerus dan laju alir menjadi lebih tinggi dari set point-nya dan mengakibatkan pompa akan bekerja terlalu cepat. Konsekuensinya yaitu hold tank akan cepat meluap dan waktu tinggal di reaktor juga akan berkurang. Untuk safeguard-nya itu memasang level alarm high pada hold tank dan flow controller pada pompa. Untuk likelihood-nya itu 2, S-nya 4, risk-nya itu 8. Untuk rekomendasi pada morpho ini itu ada 2, dengan memasang secondary containment atau bone wall, jadi dia itu semacam pelindung ataupun sistem perlindungan untuk melindungi kebocoran di sekitar hold tank, dan menggunakan sistem interlock valve. Sama seperti sebelumnya itu interlock itu kayak sistem pengunci otomatis pada valve. Next, selanjutnya untuk parameter temperatur, wet word-nya di sini more temperature, deviation-nya temperatur yang berlebihan atau temperatur lebih tinggi dari set point-nya. Untuk possible cause-nya itu kegagalan pendinginan di CSTR dan reaksi eksotermis tidak terkendali. Untuk konsekuensinya itu kerusakan material pipa atau pada tangki di hold tank-nya dan resiko luka bakar pada operator. Untuk safeguard-nya itu memasang temperatur alarm high di outlet CSTR dan menggunakan interlock umpan reaktan. Untuk likelihood-nya 3, severity-nya 4, risk-nya itu 12. Untuk lalu recommendation untuk parameter temperatur ini dengan memasang sensor suhu yang terhubung ke sistem emergency shutdown untuk
menyetop secara langsung aliran NaOH-nya. Parameter selanjutnya composition, quiet word-nya itu less composition, deviation-nya proses penetralan tidak terjadi. Kemungkinan yang terjadi yaitu netralisasi di CSTR tidak sempurna antara asam atau basa yang berlebih, konsekuensinya korosi pada pipa atau tangki atau pada hold tank, dan produk tidak sesuai spesifikasi atau ospek, dan reaksi lanjut di tangki. Safeguard-nya itu dengan memasang pH meter di jalur outlet dan pengambilan sampel manual secara rutin. Untuk risk rankingnya itu likelihood-nya 3, severity-nya 2, dan risk-nya itu jumlah 6. Untuk rekomendasinya yaitu dengan memasang pH analyzer dengan sistem sirkulasi balik atau recycle ke reaktor jika pH tidak netral. Untuk risk matrix-nya ini didapat 3 low risk dan 1 medium risk, dimana 3-nya itu pada flow, baik itu tadi no atau more, dan satunya lagi itu pada composition, dan medium risk-nya itu pada temperatur. Untuk node selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada node filter, di mana unit ini berfungsi untuk memisahkan padatan dari larutan natrium asetat sebelum masuk ke storage tank, sehingga produk dapat memenuhi spesifikasi kualitas. Kemudian untuk kondisi normal operasinya yaitu aliran yang stabil, tekanan diferensial normal, tidak ada kebocoran, media filter dalam kondisi baik, dan sistem monitoring aktif. Kemudian didapatkan hasil identifikasi HAZOP adanya 7 skenario dan kategorinya tergolong masih di medium. Pada nomor 1 parameter flow di mana guide word-nya itu tidak ada, aliran melalui filter, possible causes-nya penyumbatan total sehingga valve dapat tertutup, dan konsekuensinya adalah tekanan kembali ke outlet reaktor dan potensi PSV terbuka sehingga kemungkinan kebocoran pada pipa upstream. Kemudian untuk safeguards-nya yaitu adanya indikator delta P, pressure relief upstream, dan didapatkan risk matrix-nya itu pada angka 12. Rekomendasinya adalah memasang alarm delta P tinggi dan jadwal pembersihan preventif untuk mencegah hal ini terjadi. Kemudian untuk nomor 2 yaitu masih pada parameter flow dengan guide wordless, deviasi aliran rendah dari normalnya yang dapat disebabkan adanya sebagian fouling sehingga akan terjadi kenaikan tekanan di sisi upstream dan penurunan kapasitas produksi. Untuk safeguards-nya adalah monitoring differential pressure dan risk level-nya ada pada angka 9. Kemudian untuk rekomendasinya adalah menambahkan alarm differential pressure tinggi. Kemudian masih dengan parameter flow di mana guide word-nya sekarang adalah more, yang artinya aliran lebih tinggi dari normalnya yang dapat disebabkan oleh bypass valve yang terbuka dan pompa yang overspeed. Konsekuensinya adalah padatan dapat lolos dan efektivitas filtrasi akan menurun sehingga produk tidak sesuai dengan kualifikasi dan terkontaminasi. Kemudian untuk safeguards-nya ada flow control dan quality control pada downstream. Risk level di sini pada angka 6 dan rekomendasinya adalah kunci bypass dan pasang alarm high flow. Kemudian pada nomor 4, parameter pressure dengan guide word more, di mana tekanan diferensial yang lebih tinggi yang dapat disebabkan dengan adanya penyumbatan berat pada filter, kemudian outletnya yang tertutup. Konsekuensinya adalah kemungkinan filter pecah dan adanya pelepasan cairan proses atau kebocoran. Safeguards yang dapat dilakukan adalah dengan desain pressure rating dan risk matrix-nya terletak pada angka 8.
Dan rekomendasi yang dapat dilakukan adalah melakukan verifikasi MAWP dan pertimbangan bentuk sebelum filter, kemudian menambahkan desain pressure rating atau high pressure alarm. Boleh di next. Baik, selanjutnya masih dengan parameter pressure dengan guide word tidak ada penurunan tekanan, di mana dapat disebabkan oleh elemen filter yang hilang atau rusak. Konsekuensinya adalah tidak terjadi proses filtrasi dan produksi dan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Safeguards-nya adalah adanya quality control pada produk dengan risk ranking-nya adalah 6 dan rekomendasi yang dapat digunakan adalah membuat checklist pemasangan elemen filter sebelum dimulainya proses filter. Kemudian pada nomor 6, adanya parameter composition di mana guide word-nya adalah more, artinya produk tidak tersaring dengan sempurna. Possible cause-nya adalah adanya media filter yang rusak atau robek, sehingga terjadinya kontaminasi produk di storage tank, dan safeguards-nya adalah quality check dan pemeriksaan rutin pada media filter, di mana risk ranking-nya adalah angka 6. Yang menambahkan rekomendasinya itu menambahkan integrity test media filter sebelum beroperasi. Dan kemudian yang terakhir ada dengan parameter integrity, di mana guide word-nya adalah other than, di mana deviasinya adalah media filter rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Penyebabnya adalah adanya salah pemasangan dan ketidaksesuaian material, yang dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi produk dan kegagalan mekanik. Untuk safeguards-nya adalah SOP material, di mana risk ranking-nya adalah 8, dan rekomendasi yang dapat dilakukan adalah review kompatibilitas material dan pemeriksaan rutin. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada node 6 yaitu storage tank. Itu untuk menyimpan natrium asetat secara aman dan stabil hingga waktu pengiriman. Kemudian inisial statusnya di sini adalah level normal, tidak ada kebocoran sistem kontrol dan alarm aktif. Di sini parameter yang pertama ada level, guide word-nya more, deviasinya level tangki terlalu tinggi. Penyebabnya yaitu pompa output rusak, valve outlet manual yang menyebabkan kegagalan level kontrol. Kemudian akibatnya terjadi overflow pada tangki penyimpanan natrium asetat karena pompa outlet gagal beroperasi sehingga aliran keluar terhenti. Kemudian di sini ada safeguard-nya, level indikator tinggi menyebabkan alarm pada monitor operator berbunyi. Likelihood-nya di sini 3, severity-nya 2, risk-nya di sini 6, yaitu termasuk ke dalam kategori rendah. Rekomendasinya yang pertama ini ada melakukan perbaikan pada pompa yang masuk dan memastikan pompa beroperasi normal. Yang kedua, mengatur level indikator alarm agar berfungsi dengan baik. Kemudian parameter kedua di sini ada level, guide word-nya less, deviasinya level tangki terlalu rendah. Penyebabnya kebocoran di tangki, valve outlet tidak tertutup sempurna, terjadi penghentian aliran dari filter atau flow tank. Akibatnya terjadi kerusakan pada pompa dan mengganggu proses produksi untuk memenuhi permintaan pengiriman. Kemudian safeguard-nya di sini ada level indikator rendah menyebabkan alarm pada monitor operator berbunyi. Likelihood-nya ada 3, severity-nya 2, risk di sini 6 termasuk kategori rendah. Yang pertama melakukan perbaikan pada pompa yang masuk dan memastikan tidak ada kebocoran. Yang kedua mengatur level indikator alarm, dan yang ketiga melakukan pengecekan secara berkala pada valve. Next. Kemudian di sini parameter ketiga ada temperatur, guide word-nya more, deviasinya temperatur tinggi, penyebabnya terjadinya kenaikan temperatur pada tangki yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Akibatnya dapat meningkatkan tekanan uap pada tangki yang tertutup rapat tanpa adanya ventilasi yang memadai serta dapat mempercepat korosi pada material tangki. Kemudian safeguard-nya di sini ada temperatur kontrol dan menjaga ventilasi di tangki agar temperatur stabil. Likelihood-nya 2, severity-nya 2, risk-nya 4, yaitu termasuk dalam kategori rendah.
Rekomendasi yang pertama, memasang temperatur kontrol dengan head temperatur di tangki. Yang kedua, melakukan pengecekan secara berkala pada ventilasi yang ada di tangki. Kemudian yang ketiga, melakukan pemantauan temperatur secara berkala. Kemudian di sini parameter keempat ada pressure, gatework-nya more, deviasinya tekanan tinggi. Penyebabnya saluran ventilasi yang tersumbat dapat mengakibatkan tekanan berlebih. Akibatnya dapat meningkatkan risiko pecahnya tangki dan terjadi tumpahan produk sodium asetat dalam jumlah besar ke area sekitar. Safeguardnya pressure control dan pengecekan ventilasi. Liquidnya ada di liquidnya 2, security-nya 3, risk-nya 6, termasuk ke dalam kategori rendah. Kemudian rekomendasi yang pertama, melakukan pembersihan secara berkala pada ventilasi tangki. Yang kedua, melakukan pemasangan pressure alarm untuk mendeteksi kenaikan tekanan. Kemudian di sini ada parameter kelima, komposisi, gatework-nya less, deviasinya kebocoran tangki. Penyebabnya korosif dinding tangki, material tangki tidak bagus, dan pipa bocor. Akibatnya produk natrium asetat keluar dari tangki, merusak area sekitar dan mengalami kerugian material. Safeguardnya penanganan tumpahan ditampung agar tidak overflow. Liquidnya ini ada 3, security 3, risk-nya 9 ya, termasuk ke dalam kategori sedang. Rekomendasinya yang pertama, melakukan pergantian material tangki secara berkala. Rekomendasi kedua, melakukan perawatan secara berkala pada dinding tangki. Kemudian yang ketiga, memastikan sistem penanganan tumpahan berfungsi dengan baik untuk mencegah overflow. Next. Kemudian yang terakhir, parameter terakhir di sini ada feed flow pada natrium asetat, gatework-nya 0, deviasinya tidak ada aliran produk. Penyebabnya pompa rusak, pipa tersumbat karena adanya endapan, dan valve tertutup. Akibatnya tidak ada produk natrium asetat yang mengalir ke dalam tangki. Unit sebelumnya dapat terpaksa menghentikan operasi karena kapasitas penampungan penuh. Safeguard-nya sistem dilengkapi dengan flow control dan flow control pada tangki. Liquidnya 2, security-nya 2, risk-nya 4, yaitu termasuk ke dalam kategori rendah. Rekomendasinya di sini yang pertama ada melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan rutin secara berkala pada pipa, valve, dan pompa. Yang kedua, membersihkan endapan yang dapat menyumbat aliran. Kemudian yang ketiga, memasang flow indikator dengan sistem alarm. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 3B. Terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. Dah tidur.